Halo semua, perkenalkan nama saya Tasya Carla Zahra, mahasiswi Administrasi Perpajakan Universitas Indonesia. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membuat video tutorial mengenai e-faktur dummy. Nah, sebelumnya kalian harus menyiapkan terlebih dahulu aplikasi e-faktur dummy-nya. Nah, di sini kita akan membuka aplikasi e-fakturnya. Di sini kita buka e-tax invoice yang application. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah muncul. Kita tunggu lagi sampai dia muncul semua. Nah, nanti pertama-tama pas kalian buka e-faktur dummy-nya itu akan muncul error seperti ini. Nah, ini kita klik OK aja. Kemudian kita disuruh memilih database, kita pilih yang local database. Kemudian kita klik connect. Kemudian kita login dengan namanya itu, username-nya itu admin, A-nya harus besar, dan password-nya itu 1, 2, klik login. Kita tunggu. Nah, sampai muncul data-data ini. Nah, kalian juga setelah kalian membuka e-fakturnya, kalian juga harus memiliki soal atau memiliki data-data untuk memasukkannya ke dalam e-fakturnya. Di sini saya sudah memiliki soalnya. Di sini soalnya itu contohnya itu si Tuan Makin Keren. Nah, di sini sudah ada data penjualan atau penyerahan sampai dengan pembeliannya. Nah, di sini sudah ada keterangan tambahannya juga. Nah, di sini untuk di e-fakturnya, pertama-tama itu yang harus kita lakukan itu kita harus membuat database terlebih dahulu. Kita klik file, kita ke administrasi DB. Nah, di sini kita harus memasukkan database-nya. Database karena tadi di soal yang saya punya ini merupakan database Tuan Makin Keren, maka kita bisa membuat nama database-nya itu si Tuan Makin Keren. Nah, kalau setelah kalian taruh namanya, kita klik buat database. Nah, di sini database-nya sudah berhasil dibuat. Kita klik OK. Kemudian kan muncul nih, udah ada nih si database Tuan Makin Keren, kita klik. Kemudian kita klik connect ke database. Nah, database terkoneksi, berarti sudah, ini kita klik OK aja. Kemudian kita silang. Nah, setelah kita men-setting database-nya, kemudian setelah itu kita ke manajemen upload. Nah, di sini di manajemen upload itu kita untuk melihat profil si PKP-nya. Nah, karena tadi database-nya itu mengenai Tuan Makin Keren, di sini kita bisa menulis penanda tangannya itu si Tuan Makin Keren. Jabatannya itu sebagai direktur, kemudian masa bukunya itu harus 1 sampai 12. Kalau sudah kita bisa klik simpan. Oke, kemudian setelah itu lanjut kita ke referensi. Kita ke referensi nomor faktur. Nah, di sini kita tinggal klik rekam range nomor faktur. Nah, bisa kita lihat di soal. Di sini di keterangan tambahan sudah ada nomor seri faktur pajak terakhir itu pada masa September yaitu 1.500. Berarti di e-fakturnya kita bisa tulis
Sini kita tulis 1.501. Buat sampai 1.600. Kemudian kita klik rekam nomor faktur. Range nomor faktur sudah berhasil disimpan, kita klik OK. Nah, di sini sudah ada. Kalau sudah ini, kita klik silang saja, kita tutup. Nah, selanjutnya itu kita bisa masuk ke faktur. Nah, di faktur ini kita tuh untuk mengisi pajak keluaran, pajak masukan, sampai dengan retur pajak masukan. Nah, ini kita bisa lihat dari soalnya. Di sini saya sudah memiliki soalnya. Di sini sudah ada data-data penjualan atau penyerahan. Kemudian juga sudah ada data-data mengenai pembelian atau perolehan. Nah, bisa kita lihat di e-fakturnya. Kita ke faktur, kemudian pertama-tama itu kita akan mengisi mengenai pajak keluaran. Kita pajak keluaran, kemudian kita ke administrasi faktur. Nah, setelah itu saya akan menseleksi terlebih dahulu yang mana yang akan dibuat faktur pajaknya nih di sini. Nah, kita lihat dulu. Untuk tanggal 3 Oktober, menerima uang muka senilai 5.100.000 dari toko mainan ceria, NPWP-nya, atas pembelian mainan anak-anak dengan tipe segini. Nah, ini bisa nih kita buat faktur pajaknya. Karena pada tanggal 3 Oktober dia baru menerima uang muka, maka pada tanggal 3 Oktober kita membuat e-fakturnya. Kita membuat faktur pajaknya. Berarti ini tanggal 3 Oktober. Di sini kita rekam faktur. Nah, di sini pertama itu ini sudah benar kepada pihak yang bukan pemungut PPN, kemudian tanggalnya ini kita ganti menjadi 3 Oktober 03 bulan 10 2019. 2019. Nah, di sini masa pajaknya itu akan otomatis terisi. Kemudian setelah itu kita bisa klik lanjutkan. Nah, di sini kita masukin NPWP yang di soal ini. Si toko mainan ceria ini, NPWP-nya juga sudah NPWP valid. Kita bisa coba copy. Nah, di sini kita input manual saja NPWP-nya. 01 256 462 1 462 1. Ini salah, kita ulang dulu. 01 256 kemudian 462 1 402 0, kemudian kita masukin namanya juga. Namanya itu toko mainan ceria. Kemudian alamatnya itu karena di sini dia nggak ada alamatnya, bisa kita klik strip saja. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah, di sini akan muncul seperti ini di detail transaksi. Kita klik yang rekam transaksi. Di sini kita lihat karena di sini dia itu detail barang atau jasanya itu yaitu mainan anak-anak. Di sini kita bisa memasukkan kode 1, namanya itu mainan. Ya. Nah, di sini akan muncul barang atau jasa tidak ditemukan. Maka kita akan mengklik rekam barang atau jasa yang baru. Kita klik 1, harga jualnya itu bisa kita taruh 10 aja. Kemudian kita klik simpan. Barang berhasil disimpan. Klik OK, kemudian kita lanjut mengenai PPN. Kita lanjut ke dasar pengenaan pajaknya atau DPP-nya. Di sini kan dia menerima uang muka senilai 5.100.000. Berarti DPP-nya itu 5.100.000.
Nah, di sini PPN-nya akan otomatis terisi. Kemudian apabila ada PPN BM-nya, kita bisa tulis tarifnya di sini. Karena di soal nggak ada, ini kita bisa klik simpan. Apakah Anda ingin mendefinisikan detail transaksi baru? Kita klik no. Kemudian kita klik ini, kita simpan. Nah, di sini ada keterangan dokumen faktur berhasil disimpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen faktur baru? Kita klik yes. Karena masih ada di soal selanjutnya. Kita ke soal selanjutnya itu diserahkan 300 unit mainan anak-anak. Harga satuannya itu 185.000. Tagihan diterbitkan pada dalam seminggu. Nah, di sini kita juga bisa membuat faktur pajaknya. Di sini kita lihat ini sudah benar. Ini kepada pihak yang bukan pemungut PPN. Kemudian kita tinggal ganti tanggalnya aja. Tanggal 5 Oktober 2019. Kemudian nanti akan otomatis terisi masa pajaknya. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah, di sini kita input NPWP-nya. NPWP-nya itu 0127255438. Kemudian ini kita masukkan namanya itu si PT KIDI. Nah, karena alamatnya juga nggak ada, kita save aja alamatnya, kemudian kita klik lanjutkan. Seperti tadi, kita klik rekam transaksi, kemudian, nah karena di sini, di soal ini tuh mainannya itu bertipe-tipe, di sini saya akan menjadikan satu tipe aja, jadi kodenya cuma satu, yaitu mainan, kita samain aja, kodenya 1. Enggak, kita bisa klik F3, cari barang atau jasa, kita klik F3, kemudian kita bisa klik yang ini. Nah, dia akan otomatis terisi. Kemudian kita lanjut saja langsung mengenai DPP-nya. Di sini kan dia diserahkan 300 unit mainan yang harga satuannya itu sebesar 185.000. Nah, berarti kita kaliin aja nih 185.000 dikali 300. Nah, di sini saya sudah menghitung DPP-nya itu yaitu sebesar 55.500.000. Nah, di sini juga PPN akan otomatis terisi. Kemudian karena nggak ada PPN BM-nya, kita langsung saja klik simpan. Apakah Anda ingin mendefinisikan detail baru? Kita nggak perlu, kita klik no. Kemudian kita klik simpan. Kita klik yes. Nah, kita lanjut ke tanggal berikutnya, yaitu tanggal 7 Oktober. Nah, di sini tertera menerima pembayaran sebesar segini dari PT Buana Karya, sehubung dengan penjualan 250 unit mainan anak-anak. Nah, mainan sudah diserahkan tanggal 27 September 2019. Nah, untuk tanggal ini kita nggak perlu lagi membuat faktur pajaknya karena faktur pajak itu dibuat pada saat mainan ini diserahkan, itu tanggal 27 September. Berarti pas tanggal 7 Oktober kita nggak perlu lagi membuat faktur pajaknya. Berarti kita langsung saja lanjut. Kita ke tanggal 9, yaitu menyerahkan mainan tipe R18 kepada Arif. Nah, di sini ini kita bisa membuat faktur pajaknya pada tanggal 9 Oktober. Berarti kita lanjut. Nah, di sini untuk detail transaksinya sudah benar kepada pihak yang bukan pemungut PPN, ininya faktur pajak. Kemudian tanggalnya itu kita ganti tanggal 9 Oktober 2019. Nah, kemudian kita lanjut, kita klik lanjutkan. Kita masukkan NPWP-nya, NPWP si Arif 07 402 372 2000. Kemudian namanya itu Arif. Alamatnya kita save aja. Kemudian kita bisa klik lanjutkan. Kemudian
Setelah itu kita klik rekam transaksi lagi. Di sini sama, kita mainannya itu kodenya itu kita jadikan mainan. Kemudian di sini DPP-nya itu senilai 28.575. 28.575.000. Sini sudah sama 28.575. Kemudian kita bisa klik simpan. Kita klik no, kemudian kita klik lagi, kita klik simpan. Nah, di sini kita masih akan merekam faktur lagi, kita klik yes. Nah, kita lanjut ke tanggal berikutnya, yaitu tanggal 10, yaitu menyampaikan tagihan senilai segini, senilai 8 juta, atas penjualan 150 set mainan anak-anak kepada Kementerian Sosial. Nah, karena di sini kepada Kementerian Sosial, di sini kita ganti menjadi yang kedua, yaitu kepada pemungut bendaharawan. Kemudian kita ganti tanggalnya, itu tanggal 10 Oktober 2019. Kemudian kita klik lanjutkan, kita masukin NPWP-nya 01 274 274 250. Kemudian namanya itu Kementerian Sosial. Nah, kita strip aja. Klik lanjutkan. Kita rekam transaksi lagi. Masukin kode barangnya. Kita masukin yang mainan. Kemudian DPP-nya. Nah, di sini kan keterangannya itu tagihan senilai 8.224.000 yang sudah termasuk PPN. Nah, berarti kita memasuk DPP-nya itu yang belum termasuk PPN. Nah, di sini saya sudah menghitungnya yang nggak termasuk PPN-nya yaitu sebesar 7.476.000 7.476, kemudian 363,64. Nah, di sini akan otomatis PPN-nya. Kita bisa klik simpan, kita klik no, kemudian kita klik simpan lagi. Yes, nah kita lanjut lagi ke tanggal selanjutnya, itu tanggal 6 Oktober, tanggal 12 Oktober, yaitu menerima SSP dari Bendaharawan Kementerian Sosial seperangkat sebagai setoran PPN untuk penjualan seperangkat mainan sebesar segini belum termasuk PPN pada 2 Juni 2019. Nah, invoice tertanggal 6 Juni 2019, sedangkan faktur pajak tertanggal 2 Juni. Nah, karena di sini sudah pernah dibuat faktur pajaknya itu tanggal 2 Juni, maka kita nggak perlu lagi untuk membuat faktur pajaknya pada tanggal 12 Oktober. Berarti kita lanjut saja, kita ke tanggal 15. Menyerahkan 1 unit sedan seharga 82 juta kepada Dani Rahmanto dengan NPWP sedan dibeli dalam keadaan bekas. Nah, di sini kita nggak perlu membuat faktur pajak karena di sini sudah jelas 1 unit sedan. Sedan itu dia dikecualikan dari penggunaan PPN-nya. Nah, karena sedan dikecualikan dari PPN-nya, maka kita nggak perlu lagi untuk membuat faktur pajaknya. Kita lanjut ke tanggal 17 Oktober, yaitu menyerahkan 40 set mainan anak-anak senilai 125 juta kepada PT Mozon. Nah, di sini kita bisa membuat faktur pajaknya pada tanggal 17 Oktober 2019. Nah, di sini karena penyerahan itu kepada PT Mozon, berarti ini sudah benar kepada pihak yang bukan pemungut PPN. Kita tinggal mengganti tanggalnya, yaitu tanggal 17 Oktober 2019. Kemudian kita klik lanjutkan. Kemudian kita input NPWP si PT Mozonnya 01241
553, 553, 5, 374. Jadi kita tulis PT Mozon. Klik strip aja. Kemudian kita klik lanjutkan. Di sini kita lanjut ke rekam transaksi. Di sini kode barangnya itu kita samain menjadi mainan. Kemudian di sini DPP-nya. Di sini PT Mozon itu kan menyerahkan senilai 125 juta. Sudah, kita klik simpan. Kita klik no. Kemudian ini kita simpan. Kita klik yes. Nah, kemudian kita lanjut ke tanggal 22 Oktober. Itu menyumbang 100 set mainan anak-anak tipe R08 senilai 7.500.000. Ini sudah dikurangi laba kotor. Ini bisa kita membuat faktur pajaknya. Cuman untuk detail transaksinya itu, dia bukan kepada pihak yang bukan pemungut PPN. Kita ganti menjadi DPP nilai lain. Kemudian kita ganti tanggalnya, yaitu tanggal 22 Oktober. 22 Oktober 2019. Kemudian kita klik lanjutkan. NPWP-nya, karena di sini nggak ada NPWP-nya, keterangan NPWP, kita bisa ngisinya 0000. Namanya itu Panti Asuhan Mandiri. Alamatnya kita strip saja. Klik lanjutkan. Rekam transaksi, kode jasanya itu mainan. Nah, di sini DPP-nya itu sebesar, karena di sini sudah dikurangi laba kotor, maka kita input yang 7.500.000-nya. Kalau sudah, kita klik simpan. Apakah Anda ingin memberitahu transaksi baru? Kita klik no, kemudian kita klik simpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen faktur baru? Kita klik yes dulu. Nah, di sini untuk tanggal 27 itu dia menerima nota retur. Nah, karena dia retur, itu kita nggak bisa masukin di faktur pajak keluaran. Nanti ada untuk retur tersendiri, berarti sudah kelar untuk PK-nya atau pajak keluarannya. Ini bisa kita silang. Di sini kita lihat sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau sudah, ini kita bisa silang dulu terlebih dahulu. Kemudian kita lanjut ke retur. Kita pilih faktur, kita pilih retur pajak keluaran. Administrasi nota retur. Kemudian kita klik rekam faktur. Nah, di sini untuk NPWP lawan transaksinya itu ada NPWP toko mainan Tasya. Di sini kita bisa input 01 374 1374 4266. Kemudian 566. Ini kita bisa klik. Nah, setelah kalian klik enter, setelah kalian menginput NPWP akan muncul seperti ini nih. NPWP tidak ditemukan, kita klik buat lawan transaksi baru. Kita tulis namanya itu toko mainan Tasya. Kemudian di sini karena nggak ada alamatnya kita bisa strip-stripin. Nah, ini harus diisi walaupun hanya strip. Di sini ini kita bisa
Kemudian kita klik simpan. Berhasil input lawan transaksi. Kita klik OK. Akan muncul nih nama lawan transaksinya, toko mainan Tasya. Kemudian kita lihat nomor faktur yang diretur. Di sini kan menerima nota retur nomornya segini, berarti kita input segini. Nah, untuk nota retur nomor yang ini nih, NP ini ternyata untuk dokumen retur di sini. Jadi kita inputnya di sini. Nah, untuk nomor faktur yang diretur itu kita bisa lihat dari kan di sini kan pembatalan ini merupakan bagian transaksi senilai 28 juta pada tanggal 27 September. Nah, karena pada tanggal 27 September, di sini nih nomor seri faktur pada masa September adalah segini, kita bisa input nomor serinya yang sebesar 1.500 itu. Empat 1.500. Kemudian nomor faktur pajak tidak ditemukan. Kita klik yes. Di sini tanggal fakturnya itu kita bisa lihat. Kita lihat tanggal fakturnya itu tanggal 27 September 2019. 27 bulan 9 2019. 7 bulan 9 2019. Kita klik enter. Retur faktur, kemudian di sini akan muncul nomor faktur pajak yang sudah di-approve tidak ditemukan. Kita klik yes saja untuk melanjutkan mengisi returnya secara manual. Nah, di sini untuk nomor dokumen returnya baru kita input yang NP ini. NP 05 garing X garing X 2019. Kemudian untuk tanggal returnya itu tanggal 23 Oktober. Masa pajaknya 23 bulan 10 2019. Klik enter. Masa pajaknya itu akan otomatis risi, kemudian nilai DPP yang diretur. Yang diretur itu sebesar 2.400.000. Tulis 2.400.000. Kemudian di sini akan otomatis risi nilai PPN-nya. Kalau sudah, kita bisa klik simpan. Apakah Anda ingin membuat retur baru? Kita klik no karena sudah tidak ada. Nah, di sini sudah masuk ininya, retur pajak keluarannya. Berarti untuk pajak keluaran itu udah semua, kita bisa silang. Kita bisa lanjut ke pajak masukan. Kita ke faktur, kemudian kita ke pajak masukan. Faktur. Nah, untuk di soalnya, di sini saya sudah memilah yang bisa dimasukkan ke dalam pajak masukan. Di sini yang tanda merah ini berarti dia nggak bisa masuk. Kita input ke dalam pajak masukannya. Berarti di sini kita mulai lanjut langsung dari tanggal 5 Oktober 2019. Terdapat pembayaran pembelian spare part mesin produksi senilai 12.500.000. Nah, di sini telah diterima pada tanggal 28 September. Di sini kita bisa input ke dalam pajak masukannya. Di sini kita rekam faktur. Nah, di sini kita bisa memasukkan nomor fakturnya. Di sini terdapat nomor faktur pajak itu sebesar 010 000 19 kemudian 1234 1221. Kemudian kita lanjut ke NPWP lawan transaksi. NPWP-nya itu kan kepada PT Moxino. Di sini ada NPWP-nya 01248 248342 6366 000. Kalau sudah, kita klik enter. Nanti akan muncul NPWP tidak ditemukan.
kita klik buat lawan transaksi baru. Nah, di sini kita input namanya yaitu kepada PT Moxino. Kemudian alamatnya itu, karena di sini dia nggak ada alamatnya, kita bisa save. Kode posnya kita isi. Kemudian kecamatannya. Dan nomor teleponnya. Kemudian setelah itu kita bisa klik simpan. Besok kita klik OK. Pada tanggal fakturnya itu kita lihat di sini. Faktur pajak nomor sekian tertanggal 28 September 2019. Berarti kita masukin tanggal fakturnya itu 28 September. 28/09/2019. Kalau sudah, nah di sini karena masa pelaporan faktur pajak masukannya itu kita ganti menjadi 10 tahun 2019. Kemudian kita klik DPP-nya. DPP-nya itu sebesar 12.500.000. Dan PP-nya akan otomatis risi, yaitu sebesar 1.250.000. Kalau sudah, kita klik simpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen faktur baru? Kita klik yes. Kemudian kita lanjut ke tanggal berikutnya. Di tanggal berikutnya itu ada tanggal 9 Oktober 2019, yaitu mengeluarkan dari Pelabuhan Tanjung Priok mesin produksi dengan nilai impor sekian, PPN tertentu telah dibayar melalui bank. Nah, karena di sini ada keterangan PIB, berarti di sini kita masukinnya nggak masukin ke pajak masukan yang difaktur, nanti kita nginputnya ke yang dokumen lain. Kita lewatin aja. Kemudian tanggal lanjut, kita lanjut ke tanggal 14 Oktober. Membayar ongkos pengiriman paket sebesar 625.000 kepada PT Kilat. Faktur pajak nomor tertanggal 30 September. Nah, di sini kita input. Kita masukin nomor fakturnya terlebih dahulu. Nomor fakturnya itu 040 000 19 0000 1462. Kemudian kita masukin NPWP lawan transaksinya, yaitu NPWP-nya si PT Kilat 01258 01258 3621 362 1574000. Kemudian setelah itu kalian klik enter. Nah, di sini akan muncul NPWP tidak ditemukan. Kita klik lagi buat lawan transaksi baru. Namanya itu si PT Kilat. Otomatis kita stripin semua terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah kita klik simpan. Nah, di sini tanggal fakturnya itu untuk PT Kilat itu tanggal 30 September 2019. Jangan lupa ganti masa pajaknya menjadi 10. Kemudian DPP-nya itu sebesar 625.000. Kalau udah, kita klik simpan lagi. Kita klik yes.
Kemudian setelah tanggal 14, kita lanjut ke tanggal 23, menerima faktur pajak tertanggal PT Parkit. Kita masukin terlebih dahulu nomor fakturnya, 010 19. Nah, kita masukin NPWP-nya. Kalau udah kita klik enter, buat lawan transaksi kepada PT Parkit. Kemudian kita klik simpan lagi. PT Parkit, yaitu tanggal fakturnya itu tertanggal 24 Agustus 2019. 24 Agustus 98 2019. Jangan lupa masa pajaknya kita ganti menjadi 10. Kemudian DPP-nya itu senilai 125 juta. Klik simpan lagi. Apakah kita klik yes terlebih dahulu? Kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu tanggal 28. Ini mengirim kembali dengan nota retur. Nah, karena ini retur lagi, retur PM, berarti kita nggak perlu input ke faktur pajak masukan karena ada tempatnya tersendiri. Ini kita silang terlebih dahulu. Nah, di sini sudah masuk. Kita pastikan terlebih dahulu apakah data-datanya sudah sesuai atau belum. Jika sudah, kita bisa klik silang. Kemudian kita lanjut ke retur pajak masukan. Kita rekam retur. Nah, di sini kita masukin NPWP lawan transaksinya untuk tanggal 28 Oktober. Di sini NPWP-nya itu NPWP PT Robuku 01471 4547, kemudian 52100, kemudian kita klik enter. Nah, akan muncul seperti ini lagi. Kita buat lawan transaksi. Ini PT Robuku, kemudian alamat kita istri. Kemudian kita klik simpan, klik OK. Kemudian nomor faktur yang diretur. Nomor faktur yang diretur itu kita bisa lihat lagi. Karena di sini retur tertanggal pembelian tanggal 29, kita bisa masukin seperti retur pajak luar yang tadi. Kita masukin nomor seri yang ini. Dan 19.500. Kemudian kita nomor faktur kita klik yes. Tanggal fakturnya itu kita lihat lagi. Tertanggal 29 September 2019. 29/9/2019. Nah, kemudian kita klik retur faktur, kita klik yes lagi. Nah, di sini kita masukin nomor returnya itu NR-41, kemudian garing X garing 2019. 019. Kemudian kita lanjut ke tanggal returnya itu tanggal 26 Oktober
26 bulan 10 2019. Masa pajaknya akan otomatis terisi dengan DPP-nya itu sebesar 32 juta. Kemudian kita bisa lanjut klik simpan. Kita klik no karena retro cuma 1. Nah, di sini sudah masuk untuk PT Roboku. Kalau sudah, kita bisa langsung silang. Kemudian kita lanjut ke yang dokumen lain tadi yang tanggal 9 Oktober, yaitu mengeluarkan dari Pelabuhan Tanjung Priuk mesin produksi. Nanti ini kita masukinnya inputnya ke dokumen lain, pajak masukan, kemudian kita rekam. Nah, di sini sudah benar. Di sini karena dokumennya itu PIB, di sini sudah benar impor BKP normal PIB. Kemudian kita lanjut ke NPWP lawan transaksi. Kita lihat di sini untuk karena di sini lawan transaksinya itu nggak ada. Di sini kita bisa memasukkan nama kita, nama lawan transaksinya. Kemudian nomor PIB-nya itu kita lihat lagi di sini. PIB dengan nomor 002452, 002452, strip X, strip 019. Kemudian tanggal SSP-nya itu kita lihat lagi di sini, tanggal 7 Oktober 2019. 07 bulan 10 2019. Kemudian di sini kita ganti masa pajaknya masa pajak 10 tahun 2019. Kemudian di sini kita masukin DPP-nya yaitu sebesar 134 juta. Kalau udah kita klik simpan. Kita klik no karena cuma 1. Nah, jika sudah masuk. Kita lihat terlebih dahulu. Jika sudah, untuk dokumen lainnya karena cuma 1, kita bisa mensilangnya. Nah, step selanjutnya itu kita akan upload. Nah, yang akan diupload itu yang hanya ada di faktur ini aja. Pajak masukan sampai dengan retro pajak masukan, pajak keluaran. Nah, tetapi kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa masa dan tahun pajaknya itu adalah masa 10 tahun 2019. Kita lihat. Di sini sudah benar, masa 10 tahun 2019. Kemudian kita cek retur pajak masukan. Kita ke pajak masukan. Masanya 10 tahun 2019, sudah benar juga. Kemudian kita ke retur pajak keluaran. Masanya itu ada 10 tahun 2019, sudah benar. Kemudian kita ke retur pajak masukan. Masa retur itu 10 tahun 2019. Sudah benar semua, berarti kita akan melakukan upload. Kita pertama ke pajak keluaran. Nah, di sini kita blok semuanya. Kemudian, setelah kita lihat, kita blok semuanya, nanti akan muncul untuk mengupload. Kita klik upload. Apakah Anda untuk kita klik yes? Nah, sudah diupload. Kita lihat lagi di sini. Sudah statusnya itu sudah approval. Kemudian kita lanjut ke pajak masukan. Seperti tadi kita blok lagi. Kemudian kita klik upload faktur. Kita klik yes. Kita klik OK. Kita lanjut lagi ke retur pajak keluaran. Kita upload retur. Kita klik yes. Oke. Kemudian kita lanjut lagi ke retur pajak masukan. Kita upload retur. Nah, kalau udah semuanya sudah terupload, kita perbesar terlebih dahulu. Langkah selanjutnya itu kita akan posting. Kita ke SPT, kita posting, kemudian kita ganti masa pajaknya menjadi 10.
Kemudian tahunnya kita ganti menjadi tahun 2019. Kita cek jumlah dokumennya. Di sini terdapat jumlah dokumen PK-nya 7 dan jumlah dokumen PM-nya 5. Kalau sudah, kita klik posting. Nah, data SPT berhasil dibentuk. Kita klik OK. Kemudian kita silang. Setelah kita posting, kita lanjut. Kita ke SPT, kemudian kita buka SPT. Nah, di sini kita perbarui tampilan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada masa pajaknya 10 tahun 2019. Kita klik kalau sudah. Kemudian kita klik buka SPT untuk diubah. Nah, setelah kalian klik buka SPT untuk diubah, kita lanjut mengisi SPT lagi. Nah, ini kita akan mengisi formulir lampiran yang 111AB. Ini sudah terisi otomatis. Kita lanjut ke bagian 2. Kita ke bagian 3. Nah, di sini bisa kita lihat di soal. Di keterangan tambahan itu, di sini terdapat kelebihan bayar bulan Mei sebesar 1.200.000 akibat pembetulan SPT masa PPN, di mana kelebihan bayar tersebut dikompensasikan ke masa Oktober 2019. Nah, berarti di sini kita bisa menginput kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan, akibat pembetulan SPT. Kita input di sini sebesar 1.200.000. Nah, di sini itu SPT masa Mei. Berarti masa 05 di sini 2019. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung klik simpan. Data berhasil disimpan, kita klik OK. Kita silang. Seterusnya kita lanjut ke formulir induk. Nah, di sini di bagian 1 sudah terisi semua. Kemudian kita lanjut ke bagian 2. Di sini udah terdapat perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayarnya. Kita lanjut ke bagian ini. Bagian 2H itu kita centrang yang bagian 2 butir 2D sama kompensasikan ke masa pajak berikutnya. Kemudian di sini terdapat PPN atas kegiatan membangun sendiri. Kita lihat lagi di soal, di sini selama bulan Oktober 2019 telah dibelanjakan sebesar sekian untuk perluasan biaya membangun sendiri. Berarti di sini masuk. Nah, di sini tapi harga yang 675 juta ini sudah termasuk perolehan tanah sebesar 330 juta. Sedangkan yang bisa kita input menjadi DPP itu harga perolehan tanah itu nggak perlu kita input, jadi kita kurangi terlebih dahulu. 675 dikurang 330, kemudian kita kali 20% untuk DPP kegiatan membangun sendiri. Nanti hasilnya itu ada 69 juta. Nah, ini kita lanjut untuk mengisi SSP-nya. Kita klik tambah. Nah, di sini kode jenisnya itu dalam negeri, kemudian jenis setorannya itu kegiatan membangun sendiri. Tanggalnya itu tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian NTPN-nya itu harus 16 digit, angka dan huruf. Kalau sudah nilainya itu kita lihat nilainya itu sebesar 6.900.000. Nah, kalau udah kita klik simpan. Kita klik no, kita silang saja. Nah, di sini sudah masuk. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian 6. Nah, bagian 6 di sini sudah otomatis terisi. Formulirnya di sini nama jelasnya itu karena penanda tangannya tadi kita masukin yaitu Tuan Makin Keren, kita ganti jadi Tuan Makin Keren. Jabatannya itu sebagai direktur. Nah, tanggalnya itu, batasnya itu akhir bulan berikutnya. Misalkan kita, karena di bulan 10, misalnya kita bulan berikutnya itu tanggal 22 bulan 11 2019. Kalau sudah kita klik simpan, data berhasil disimpan.
Kalau sudah, kita bisa silang. Nah, setelah kita mengisi semuanya, mengisi yang ada di faktur, dokumen lain, SPT, semuanya sudah terisi, kita tutup terlebih dahulu aplikasi e-fakturnya. Kemudian kita buka lagi aplikasi e-fakturnya. Di sini praktikum PPN. Di sini kita buka e-tax invoice. Kita tunggu sampai datanya, sampai aplikasinya terbuka. Nah, di sini sudah terbuka. Kita tunggu sebentar. Nah, akan muncul error lagi. Kita klik OK aja. Kemudian kita pilih local database. Kita login lagi, admin. Passwordnya itu 123. Kemudian kita klik login. Nah, setelah masuk ke datanya, ke aplikasi e-fakturnya, kita jangan lupa setting DB-nya terlebih dahulu. Tuan makin keren, kita connect ke database. Oke. Sini database sudah Tuan makin keren. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan membuat file CSV-nya. Kita buka SPT, kita klik buka SPT. Kita perbarui tampilan terlebih dahulu. Kemudian sudah masa pajak S10 tahun 2019, kita klik. Kemudian kita klik buat file CSV dan PDF SPT. Di sini saya akan save-nya di data D, di praktikum PPN. Kita klik save. Kita tunggu. Nah, CSV SPT berhasil dibuat. Berarti CSV SPT-nya sudah berhasil. Kita klik OK. Kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini sudah muncul CSV SPT sama PDF-nya. Sudah muncul yang ini. Dia emang namanya itu berbasis berbasis angka. Kalian nggak boleh merename nama CSV-nya. Kalau sudah, ini kita bisa silang. Kita lanjut, kita akan membuat PDF si pajak keluaran ini, faktur pajak keluarannya. Di sini kita perbaharui terlebih dahulu. Nah, di sini nih ada 6, ini kita harus membuat file PDF-nya. Kemudian kita blok, nah setelah kita blok semua, kita klik kanan. Kita buat file PDF yang satu file gabungan. Kemudian kita namain dulu PDF faktur. Kemudian kita save-nya, save ke data D. Nah, di sini kita bisa, atau enggak kita save di dokumen terlebih dahulu. Di sini kita save tadi PDF faktur. Nah, kalau sudah, kita bisa klik save. Nah, nanti akan muncul sertifikat digital tidak ditemukan, kita klik OK. Nah, PDF berhasil dibuat, file disimpan di dokumen. Kita klik OK. Nah, ini filenya, kita open.
Nah, akan muncul faktur pajak yang di PDF ini akan seperti ini. Ada 6 untuk pajak keluarannya. Sampai dengan yang ke-6. Nah, kalau sudah, kita bisa silang. Nah, berarti sudah selesai untuk video penggunaan e-faktur dummy-nya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.